Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sendi Ristianto, NPM 2001072013. Saya dari Prodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial. Pada video kali ini, saya akan menerangkan materi mata kuliah Tauhid dan Ilmu Kalam. Materi yang pertama yaitu tentang pemikiran kalam dan kalam qadariyah dan jabariyah. Yang kita bahas pada video kali ini yaitu tentang definisi qadariyah dan jabariyah, ajaran-ajaran qadariyah dan jabariyah, ciri-ciri pemikiran faham qadariyah dan jabariyah, pengaruh ajaran qadariyah dan jabariyah bagi umat Islam. Yang pertama, definisi qadariyah dan jabariyah. Qadariyah berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata qadaro yang artinya kemampuan dan kekuatan. Adapun menurut terminologi, qadariyah adalah sesuatu aliran yang percaya bahwa segala sesuatu tindakan manusia tidak diintervensi oleh Tuhan. Aliran ini berpendapat bahwa tiap-tiap orang adalah pencipta bagi segala perbuatannya. Ia dapat berbuat sesuatu atau meninggalkannya atas kehendaknya sendiri. Jabariyah. Kata jabariyah berasal dari kata jabaro yang berarti memaksa dan mengharuskannya melakukan sesuatu. Asy Syahrotsan menegaskan bahwa paham al-jabar berarti menghilangkan perbuatan manusia dalam arti yang sesungguhnya dan menyandarkannya kepada Allah. Dengan kata lain, manusia mengerjakan perbuatannya dalam keadaan terpaksa. Paham al-jabar pertama kali diperkenalkan oleh Ja'ad bin Dirham, kemudian disebarluaskan oleh Jaham bin Safwan dari Khurasan. Yang kedua, ajaran-ajaran qadariyah dan jabariyah. Doktrin qadariyah. Harun Nasution menjelaskan bahwa manusia berkuasa atas perbuatan-perbuatannya. Manusia sendirilah yang melakukan baik atas kehendak dan kekuasaan sendiri, dan manusia sendiri pula yang melakukan atau menjauhi perbuatan-perbuatan jahat atas kemauan dan daya. Salah seorang pemuka qadariyah yang lain, yaitu An-Nazzam, mengemukakan bahwa manusia hidup mempunyai daya. Selagi hidup, manusia mempunyai daya. Ia berkuasa atas segala perbuatannya. Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa doktrin qadariyah pada dasarnya menyatakan bahwa segala tingkah laku manusia dilakukan atas kehendaknya sendiri. Manusia mempunyai kewenangan untuk melakukan segala perbuatan atas kehendaknya sendiri, baik perbuatan baik maupun perbuatan jahat. Doktrin jabariyah. Menurut Syahratsyani, jabariyah dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu ekstrim dan moderat. Di antara doktrin jabariyah ekstrim adalah pendapatnya bahwa segala sesuatu perbuatan manusia bukan merupakan perbuatan yang timbul dari kemauannya sendiri, tetapi perbuatan yang dipaksakan atas dirinya. Misalnya, kalau mau mencuri, bukanlah atas kehendak sendiri, tetapi timbul karena qada dan qadar Tuhan yang menghendaki demikian. Sedangkan jabariyah moderat mengatakan bahwa Tuhan memang menciptakan perbuatan manusia, baik perbuatan jahat maupun perbuatan baik, tetapi manusia mempunyai bagian di dalamnya. Yang ketiga, ciri-ciri pemikiran paham qadariyah dan jabariyah. Ciri-ciri paham qadariyah yaitu mereka meyakini bahwa mereka berkuasa atas segala perbuatan-perbuatannya. Manusia yang melakukan baik atas kehendak maupun kekuasaannya.
Ciri-ciri paham Jabariyah, yaitu mereka meyakini bahwa manusia bukan merupakan perbuatan yang timbul dari kemauannya, melainkan perbuatan yang dipaksakan atas dirinya atau yang dikenal dengan predestination. Yang keempat, pengaruh ajaran Qadariyah dan Jabariyah bagi umat Islam. Paham Qadariyah dan Jabariyah dua aliran yang berlawanan. Jabariyah menghilangkan usaha manusia, sedangkan Qadariyah menghilangkan campur tangan Tuhan dalam urusan manusia. Akan tetapi, pada prinsipnya, tidak seorang pun yang bisa mengamalkan 100% salah satu aliran tersebut. Sebab dalam sejarahnya, orang Jabariyah seperti sahabat Rasulullah yang konsen hidup di masjid pun mengeluh tentang kehidupan mereka. Begitu pula seorang yang sangat percaya kepada kemampuannya sendiri seperti Fir'aun, juga bersikap pasrah ketika terdesak oleh keadaan. Pada saat itu berupa ditenggelamkan di laut, sehingga meminta pertolongan kepada Tuhan. Sehingga sebagai manusia yang punya keterbatasan, sebaiknya mengakomodir kedua aliran tersebut dengan cara mengambil jalan tengah, yaitu berusaha dan berdoa. Baik, kita masuk ke pertanyaan tentang pemikiran kalam Qadariyah dan Jabariyah. Di sini ada pertanyaan, yaitu apa perbedaan antara ajaran Qadariyah dan ajaran Jabariyah? Baik, di sini saya akan menjawabnya. Jadi, perbedaan antara kedua ajaran Qadariyah dan Jabariyah adalah ajaran Qadariyah yang percaya bahwa segala tindakan manusia tidak diintervensi oleh Tuhan. Aliran ini berpendapat bahwa tiap-tiap orang adalah pencipta bagi segala perbuatannya. Ia dapat berbuat sesuatu atau meninggalkannya atas kehendaknya sendiri. Manusia mempunyai kewenangan untuk melakukan segala perbuatan atas kehendaknya sendiri, baik berbuat buruk maupun berbuat jahat. Sedangkan ajaran Jabariyah berpendapat bahwa segala perbuatan manusia telah ditentukan dari semula oleh qada dan qadar Tuhan. Segala perbuatan manusia bukan merupakan perbuatan yang timbul dari kemauannya sendiri, tetapi perbuatan yang dipaksakan atas dirinya. Materi yang kedua yaitu Ahlul Sunnah wal Jamaah. Kita masuk ke pengertian Ahlul Sunnah wal Jamaah. Ahlul Sunnah wal Jamaah adalah komunitas orang-orang yang selalu berpedoman kepada sunnah Nabi Muhammad SAW dan jalan para sahabat beliau, baik dilihat dari aspek akidah, agama, amal-amal lahiriah, atau akhlak mati. Menurut bahasa, Ahlul Sunnah wal Jamaah berasal dari bahasa Arab, yaitu ahlu, sunnah, dan jamaah. Kata ahlu diartikan sebagai keluarga, komunitas, atau pengikut. Kata al-sunnah diartikan sebagai jalan atau karakter, sedangkan kata al-jamaah diartikan sebagai perkumpulan atau kelompok golongan. Tokoh-tokoh ulama Ahlul Sunnah wal Jamaah. Tokoh yang pertama adalah Imam Abu Abdillah Sufyan bin Sa'id bin Masruq at-Tsauri. Yang kedua, Imam Abu Muhammad Sufyan bin Uyainah al-Hilali. Dan yang ketiga, Imam Abu Amr Abdurrahman bin Amr al-Auza'i. Selanjutnya, sejarah Ahlul Sunnah wal Jamaah. Pendapat pertama yaitu istilah Ahlul Sunnah wal Jamaah telah lahir sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Bahkan beliau sendirilah yang melahirkan melalui sejumlah hadis yang diucapkan, yakni hadis riwayat Abu Daud dan hadis riwayat At-Tirmizi. Yang kedua, pendapat istilah Ahlul Sunnah wal Jamaah lahir
lahir pada akhir windu kelima tahun Hijriah, yaitu tahun terjadinya kesatuan jamaah dalam Islam, atau yang lebih dikenal dalam sejarah Islam dengan nama Amul Jamaah. Dalam sejarah diterangkan bahwa pada tahun tersebut Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhu letakkan jabatannya sebagai khalifah dan menyerahkan kepada Sayyidina Muawiyah bin Abu Sufyan dengan maksud hendak menciptakan kesatuan dan persatuan jamaah Islamiyah. Yang ketiga, pendapat istilah Ahlul Sunnah wal Jamaah lahir pada abad kedua Hijriah, yaitu di masa puncak perkembangan ilmu kalam yang ditandai dengan perkembangan alien modern dalam teologi Islam yang dipelopori oleh kaum Mu'tazilah. Yang selanjutnya karakteristik Ahlul Sunnah wal Jamaah. Yang pertama, at-tawasud. At-tawasud artinya pertengahan. Maksudnya menempatkan diri antara dua kutub dalam berbagai masalah dan keadaan untuk mencapai kebenaran serta menghindari keterlanjuran ke kiri atau ke kanan secara berlebihan. Yang kedua, al-i'tidal. Al-i'tidal adalah tegak lurus, tidak condong ke kanan dan tidak condong ke kiri. I'tidal juga berarti berlaku adil, tidak berpihak kecuali pada yang benar dan yang harus dibela. Yang ketiga, at-tasamuh. At-tasamuh adalah sikap toleran pada pihak lain, lapang dada, mengerti dan menghargai sikap pendirian dan kepentingan pihak lain tanpa mengorbankan pendirian dan harga diri. Bersedia berbeda pendapat baik dalam masalah keagamaan maupun masalah kebangsaan, kerakyatan, kemasyarakatan dan kebudayaan. Yang keempat, at-tawazun. At-tawazun adalah keseimbangan, tidak berat sebelah, tidak berlebihan suatu unsur atau kekurangan unsur lain. Yang kelima, amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu menyeru dan mendorong berbuat baik yang bermanfaat bagi kehidupan duniawi maupun ukhrawi, serta mencegah dan menghilangkan segala hal yang dapat merugikan, merusak, merendahkan, dan atau menjerumuskan nilai-nilai moral, keagamaan, dan manusia. Pemaknaan aswaja atau Ahlus Sunnah wal Jamaah menurut para ulama. Pemaknaan aswaja atau Ahlus Sunnah wal Jamaah menurut para ulama antara lain menurut Ki Haji Hasyim Asy'ari adalah suatu paham berteologi, Asy'ariyah dan Maturidiyah, berfikih mazhab yang empat yakni Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, dan bertasawuf Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi. Dan dalam mengimplementasikan aswaja adalah dengan prinsip at-tawazun, at-tasamuh, at-tasawud, at-ta'adul, dan amar ma'ruf nahi mungkar. Sedangkan menurut Ki Haji Said Akil Siraj, memandang aswaja adalah sebagai mahaj al-fikri atau landasan berfikir. Yang selanjutnya, metode berfikir aswaja. Yang pertama, Al-Quran. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59, yang intinya adalah apabila kita berlainan pendapat tentang sesuatu, maka hendaklah dikembalikan kepada Al-Quran dan sunnahnya. Mengembalikan persoalan kepada Allah berarti sama saja dengan mengembalikan persoalan kepada Al-Quran. Sedangkan mengembalikan persoalan kepada Rasul berarti sama saja mengembalikan pada sunnah Rasul yang sahih. Yang kedua, hadis. Hadis yang dapat dijadikan dasar dalam menetapkan akidah adalah hadis mutawatir, yaitu hadis yang mencapai peringkat tertinggi dalam kesahihan. Yang ketiga, ijma' ulama. Ijma' ulama yang boleh digunakan sebagai argumentasi dalam menetapkan akidah hanyalah ahlul haq. Dan yang keempat adalah akal. Dalam membicarakan sifat-sifat Allah, sifat-sifat Nabi, dan sifat-sifat malaikat, terkadang ulama tauhid hanya bersandar pada penalaran akal.
Yang selanjutnya, doktrin Ahlul Sunnah wal Jamaah. Yang pertama, doktrin keimanan. Doktrin keimanan terhadap Allah berarti tauhid atau mengesahkan Allah dalam perbuatan, sifat, dan zat. Yang kedua, doktrin keislaman. Aswaja berpedoman pada salah satu dari 4 mazhab fikih, yaitu Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Yang ketiga, doktrin keihsanan. Aswaja berpedoman pada konsep tasawuf akhlaki atau amali yang dirumuskan oleh Imam Al-Junaid Al-Baghdadi dan Al-Ghazali. Yang selanjutnya, aliran-aliran Ahlul Sunnah wal Jamaah dalam agama Islam. Aliran yang pertama yaitu Al-Asy'ariyah. Ada 7 prinsip dalam aliran Al-Asy'ariyah, yaitu yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat yang berbeda di luar zatnya dan bukan zatnya itu sendiri. Yang kedua, Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukan makhluk. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dilihat di akhirat kelak dengan kepala manusia langsung. Yang keempat, perbuatan manusia telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mempunyai mata, tangan, muka, dan lain sebagainya. Yang keenam, dosa besar yang diperbuat orang mukmin tidak akan membuatnya kufur selama ia masih beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Yang ketujuh, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta seluruh alam raya ini. Aliran yang kedua yaitu aliran Maturidiyah. Nama asli pendiri Maturidiyah adalah Muhammad bin Mahmud, yang lebih dikenal dengan nama Abu Mansur Al-Maturidi. Al-Maturidi melandaskan teori-teorinya dalam akidah pada pendapat-pendapat Abu Hanifah dalam risalah-risalah yang ia riwayatkan. Baik, kita masuk ke pertanyaan mengenai Ahlul Sunnah wal Jamaah. Di sini saya telah menyiapkan pertanyaan beserta jawabannya. Pertanyaannya adalah, sebutkan dan jelaskan prinsip Ahlul Sunnah wal Jamaah. Beberapa prinsip-prinsip Ahlul Sunnah wal Jamaah yaitu, yang pertama, prinsip tawasud, yaitu jalan tengah, tidak ekstrim kanan atau kiri. Yang kedua, prinsip tawazun, yakni menjaga keseimbangan dan keselarasan sehingga terpelihara secara seimbang antara kepentingan dunia dan akhirat, kepentingan pribadi dan masyarakat, dan kepentingan masa kini dan masa depan. Yang ketiga, prinsip tasamuh, yaitu bersikap toleran terhadap perbedaan pandangan, terutama dalam hal-hal yang bersifat furu'iyah, sehingga tidak terjadi perasaan saling terganggu, saling memusuhi, dan sebaliknya akan tercipta persaudaraan yang Islamiyah atau ukhuwah Islamiyah. Yang keempat, prinsip amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Baik, demikian presentasi 2 materi dari saya. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah pengucapan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.